Halo teman-teman, kembali lagi di channel SoMT Gaming. Dan kali ini gue bakal pakai Lancelot ya teman-teman. Gue hari ini push ranknya book 3. Dan teman gue edit sama si Franco ya teman-teman. Ya seperti yang kalian tahu, kita baru reset season ya teman-teman. Jadi rata-rata masih di epic semua ya, kecuali beberapa orang yang niat banget ya. Ada yang udah sampai mythic lagi, ada yang legend. Gua nggak habis pikir kadang itu apa ya, gue bingung gitu, dia 24 jam sehari apa gimana ya main. Gua kadang 5 game sehari aja udah penat gitu, apalagi kalau lu streak ya. Gua entah gimana lah, entah dia pakai GB-an atau gimana, gua nggak ngerti. Apa emang murni timnya jago semua gitu kali ya. Itu unek-unek gua aja sih ya teman-teman. Ya untuk Lancelot rotasinya ya kayak gitu sih ya, yang kayak tadi teman-teman. Gue sih kurang kurang saranin ya kalau pakai Lancelot di ngebuff merah dulu ya, kecuali memang dalam case tertentu ya, ya bolehlah gitu ya. Cuma kalau gue pribadi sih sejauh ini, gue walaupun Pokemonnya di bawah sekalipun, gue biasanya tetap pasti selalu buff biru sih ya teman-teman yang duluan. Karena entah gimana gitu, kalau Lancelot ya mana yang juga pertama boros, dan dia banyak pakai skill juga, dan kurang afdol aja gitu. Sini gue nunggu untuk cari momen untuk ngegeng Martis, karena Martis bukan hero yang gampang untuk digeng gitu lah ya. Apalagi dia kalau udah jadi merah itu males banget sih ya teman-teman. Di sini ada keuntungannya juga sih ya teman-teman, karena lawannya Aemon menurut gua bukan core yang terlalu bahaya gitu ya. Malah di sini gua lebih takutnya sama Luoyi sih ya teman-teman, karena damage dia itu sialan banget lah pokoknya. Walaupun dia CC-nya nggak ada, bisa dibilang nggak ada CC, tapi itu damage-nya sih nggak manusiawi ya teman-teman. Kalau pakai Lance gue selalu ada bikin magic necklace dulu, karena kalau di early game agak susah gitu untuk apa ya, jaga tempo mananya. Ya, di sini juga kalau kalian punya temen yang kompak ya, temen yang istilahnya nge-backup kalian terus, gue saranin sih abis dari buff biru sini di early game, kalau kalian ada Pokemon di sini, kalian enaknya langsung ngerusuh buff merah musuh aja di sini gitu temen-temen. Dengan catatan ya, teman-teman kalian nge-backing gitu, ikut ngerusuh. Pakai lance enak gitu kalau untuk langsung begitu, dan untuk nyuri buffnya cukup cukup enak gitu, asal kalian udah dapet temponya. Cuma seringkali case nya itu backingnya kurang gitu loh temen-temen. Lance juga ya salah satu hero yang lagi sering banget di pick ya temen-temen di rank, dan lagi meta juga ya. Jadi buat kalian yang pecinta Lancelot ya, silahkan puas-puasin dulu lah ya pakai Lance terus, sebelum biasanya muncul nerf yang kayak gitu tiap kali. Seperti yang kalian lihat, damage dari Loi nggak ngotak banget ya temen-temen. Untung failnya masih dapat turtle ya, tapi gue mati kena sikat Martis. Ya itulah yang gue bilang, Loi sebrengsek itu ya teman-teman. Dia masalahnya sama kayak turtle gitu pun
bisa bikin gue jadi nyatu gitu yin yang itu ngeselin banget sih. Jadi bukan ke hero doang gitu loh ya. Ya sebenarnya kalau untuk Lance nggak banyak sih ya yang gue bisa kasih tutornya, karena apa ya, Lance ya basicnya kalian cukup sering main, sering latihan aja sih ya temen-temen poin pakai Lance itu. Karena gimana ya, dibilang susah banget enggak juga ini hero, tapi dibilang gampang juga yang nggak bisa dibilang gampang gitu loh. Dan gue pun sampai detik ini pun masih ngelancarin terus gitu loh. Gue masih nggak pernah ngerasa Lance gue jago kayak di montage orang gitu loh. Kalau di montage orang gue ngeliat skill satunya kayak licin banget gitu ya. Gue sampai sekarang tremor kali ya jempol gue, entah kenapa. Entah susah banget gitu rasanya. Cuma untuk item sih paling gue bisa rekomen setelah War X situasional ya, kalian endless battle atau apa yang warna pink, gue lupa namanya, ntar gue bikin kalau nggak salah ya. Pokoknya untuk Lance zaman sekarang sih beda jauh banget ya sama yang zaman dulu. Sekarang ya banyakin di penet aja lah temen-temen. Kalian manfaatin skill satunya, stacknya yang banyak, hit pakai basic attack, skill 2 ulti, ya kurang lebih lah ya pokoknya kayak gitu. Kalau dulu tuh gue inget banget early Lancelot awal-awal keluar, zamannya Lancelot, abis itu keluar Odette, itu apa ya, kayak dia tuh cukup pakai skill 2 sama ulti doang udah jadi kayak assassin OP gitu teman-teman. Nggak perlu banyak-banyak pakai skill satuan. Ingat gak sih kalian, untuk player lama pasti tahu lah yang dulu kalau dia basic attack keluar kayak bayangan armor gitu. Pokoknya itulah teman-teman, itu dulu nostalgia banget sih. Dulu skill 2 nya doang itu kayak udah bisa nge-kill 1 mm gitu loh. Beda jauh lah pokoknya sama sekarang. Intinya kalau pakai Lance kalian harus tenang aja, banyak pelan-pelan ngeker satu-satu, jangan terlalu pengen kelihatan fast hand gitu ya, tapi fast hand nggak jelas gitu loh. Di sini seperti yang kalian lihat, kalau pakai Lance juga hati-hati ngepicknya ya teman-teman. Kalau ngelawannya banyak hero tebal, males juga sih, bete juga gitu, karena ya itu susah untuk ngekill yang terlalu tebal juga gitu. Jadi enaknya ketemu yang kayak gini, Estes, Popol, banyak yang tipis, yang tebal ya paling Marquis doang. Jadi harus hati-hati juga lah gitu. Belum kalau kalian ketemu Kufra counter sejatinya gitu, sama Brody gitu aja juga udah agak susah gitu ya Lance. Menurut gua kalau kalian ketemu Lance, bagusnya sih kalian pick core Aldous. Menurut gua sih, gua biasa suka gitu sih. Tapi kembali lagi situasional ya teman-teman, nggak bisa selalu, tergantung backup teman kalian juga dan backupan si Lance dari pihak musuh gitu. Cuma sejauh ini gue suka sih kalau pakai Aldous tuh enak gitu buat lawan Lance, atau pakai Roger. Cuma bedanya kalau Roger ya kalian harus kuasain jungle banget gitu. Ini gue langsung Lord karena kondisinya cukup unggul ya teman-teman, walaupun belum sampai yang unggul banget. Seperti yang gue bilang, ngelawan Eamon tuh apa ya, menurut gue dia assassin tanggung gitu. Dia kayak assassin burst doang gitu teman-teman, tapi nggak bisa ngelock.
susah gitu maksudnya untuk ngelock. Kalau kalian ketemu kayak match Cecilion yang di backup sama teman-temannya banget, kalian wah susah gitu mau tembusinnya. Seperti yang kalian lihat, yang penting usahain jangan sampai ada miss lah skill satunya. Ya memang pasti dalam satu game pasti ada missnya gitu, tapi usahain seminimalisir mungkin, apalagi kalau kalian lagi bikin serangan gitu. Ya itu kembali lagi sih ya temen-temen, kalau Emin tuh gue ngerasa kayak kurang gitu untuk nyulik yang hero-hero belakang gitu. Ya memang kalau untuk yang expert yang udah biasa banget pakai Emin tetap bisa gitu ya, tapi ya pokoknya tetap apa ya, nggak se-fleksibel kayak Link, Lancelot, assassin lainnya gitu loh. Apalagi kayak untuk curi Lord ya, kalau ketemu pemain-pemain yang pro yang udah biasa banget matanya gitu ya nggak kerasa gitu konsilnya, kayak tetap ya kelihatan aja gitu untuk yang udah biasa gitu. Ya memang kadang kalau lagi war kayak agak samar-samar susah dilihat ya, tapi ya tetap aja gitu ya temen-temen, nggak kelihatannya konsil. Kalau udah biasa istilahnya ya pokoknya kelihatan juga. Ya di sini seperti yang kalian lihat, gold gua jauh banget kan sama Korea itu, bedanya hampir 2 kalinya gitu ya. Ya itulah seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Nih tuh kalian lihat sendiri, Emen itu kayak apa ya, ngejarnya tuh kayak susah payah gitu. Dan bahkan ultinya pun gampang banget dihindarin sama Lancelot. Dan itu satu-satunya istilahnya apa ya, harapan dia gitu loh, damage terbesarnya. Jadi ya makanya menurut gue itu salah satu hero yang fail juga lah ya, kayak tanggung gitu, assassin tapi tanggung gitu loh. Dan kepala dia damage dikurangin, ditebelin dikit lah jadi fighter gitu. Kalau kayak gitu entah kenapa gue kurang setuju aja gitu kalau jadi assassin tapi kayak gitu. Ya di sini tim gue 4-4-nya wipe ya temen-temen, lumayan struggle gitu ya, karena di gua MM nya bisa dibilang Kimi, dan di mereka Popol Kupa gitu deh. Sini gua coba untuk ngambil Lord tapi gagal. Ya seperti yang gue bilang ya, Kimi gimana ya, ya sakit sih ya gitu, tapi kurang apa ya, kurang, dia tuh terlalu MM nya terlalu single target sih kalau gue pribadi. Jadi lebih cocoknya dia enaknya jadi core gitu ya, terus ada MM lagi di offlanernya gitu, kayak mungkin yang agak late game gitu, yang ya pokoknya yang model-model kayak Beatrix lah gitu, yang gitu-gitulah teman-teman. Jadi enakan dia jadi jungle gitu kalau si Kimi. Gue suka pakai Kimi juga tapi di jungle gitu ya. Nah, di sini gue miss ulti, gue nggak kepikir juga sih karena tadi si Popol jalan ke depan, skill satunya miss teman-teman. Ya inilah seperti yang gue bilang ya, struggle-nya di lawan Martisnya aja sih ya teman-teman, karena ya emang
Martis cukup apa ya, cukup ngeselin. Dia CC-nya banyak dan dia bisa anti CC juga gitu loh. Itulah enaknya. Yang kalian lihat, gue sendiri masih kaku gitu ya kan, untuk ngarahinnya nggak secepat itu loh, nggak sing gitu loh pokoknya. Masih kaku lah gue juga, bisa dibilang standar lah gitu, asal bisa doang gitu, asal bisa pakai, belum sampai ngerasa kategori jago lah gitu. Nggak sampai yang kayak orang bisa komen gila susah banget lawannya gitu, nggak sampai yang kayak gitu loh. Yes. Cuma ya inilah salah satunya juga teman-teman, si Lance, hero yang nggak boleh di late game juga ya, karena semakin late semakin kurang berdaya gitu. Gue di sini mati teman-teman sama Eamon karena terlalu nekat lah ya, terlalu nafsu. Ya di late game memang nggak boleh terlalu lama sih ya teman-teman. Nah ini yang gue maksud tadi teman-teman, Hunter Strike namanya, gue lupa. Ya itu sih ya teman-teman, banyakin di penet aja pokoknya kalau pakai Lancelot. Nggak usah terlalu banyak item kayak dulu. Kalau dulu banget sih paling kayak cuma Bloodlust X juga udah OP banget teman-teman. Dulu tuh segila itu Lancelot. Zaman awal-awal keluar itu skill 2 sama ultinya itu lebar dan panjang banget. Ada hero yang berdiri di tengahnya, kelar udah teman-teman kalau tipis mah. Tapi gue suka sih ya semenjak revamp yang kali ini. Memang kalau untuk dibilang skill lebih indah yang dulu, karena kalian sekali pakai skill 1 kan semuanya kena stuck gitu ya, kena stuck skill 1-nya. Tapi ya kalau sekarang ya lebih enak sih, kalau untuk lawan musuh ngumpul kan kalian tetap bisa kenain semuanya gitu pakai skill 1. Nggak usah pusing kayak dulu harus belok-belok biar stucknya nggak utuh gitu ya. Gua bodoh banget sih, gue malah recall di situ, itu konyol banget. Entah kenapa gue lagi nggak kepikir gitu ya, gue pikirnya teman-teman gue nggak bakal rata, jadi gue recall aja gitu di situ. Di sini cuma turret dapet, mega minion, dia damage-nya ini loh dari Lui itu gila banget. Kalau udah lagi ngumpul di satu tempat ada Lui itu bisa kayak semuanya langsung sekarat gitu tiba-tiba. Itu lagi gilanya Lui, walaupun dia CC nya nggak banyak, dan apalagi kalau lawan Lui yang pinter banget mainin ultinya itu cukup ngeselin gitu ya. Seperti yang kalian lihat, gue di late game di menit segini udah nggak terlalu bisa lakuin banyak gitu, nggak terlalu bisa apa-apa, karena ya ini Lancelot memang early to mid lah, hampir late gitu, hampir late. Udah sampai segitu aja istilahnya masa jayanya dia. Kalau udah ketemu hero late game yang istilahnya makin jadi, ya udah makin berat gitu untuk yang lawan yang lain. Di sini gue kalau nggak salah nungguin Lord lagi sekali lagi untuk bikin dobrakan gitu loh ya, karena mereka udah mulai main defense. Agak susah kalau nggak ada Lordnya.
Tapi ya di sini untungnya core sendiri sih kurang gitu ya teman-teman. Jadi gua cukup pede gitu untuk kontes slot walaupun 5 lawan 5. Ditambah lagi memang secara gold pun kita unggul gitu ya dari musuh. Cuma yang terpenting itu sih ya teman-teman, mereka CC-nya kurang dan si Eamon-nya mainnya sendiri pun ya begitu kurang gitu loh. Jadi ya gue cukup pede untuk kontes Lord gitu. Cuma damage-nya ini loh, entah kenapa Lord yang sekarang tuh damage-nya nggak ngotak banget gitu loh. Sekali puter buat assassin itu gila banget. Ini seperti yang kalian lihat, mereka pun nggak berani kontes Lord gitu ya. Mereka lebih milih untuk nge-defend. Dulu sebelum Lord di buff kayak gini, kayaknya seinget gue Lance gue masih bisa gitu loh solo Lord. Sekarang udah nggak masuk akal banget damage-nya sekali muter. Di sini gue harus hati-hati masuknya juga karena ya Loi-nya itu nih, gue baru bilang dan gue mati ya teman-teman. Loi-nya itu nggak masuk akal banget gitu loh damage-nya, di luar nalar manusia lah. Kayak begitulah kenapa gue benci banget sama damage-nya Loi. Tapi di sini yang seperti yang kalian lihat ya, ini untuk yang gue bilang dobrakan karena mereka dari tadi main defense. Ya begini aja sih ya paling ya teman-teman, nggak banyak seperti yang gue bilang. Untuk itemnya sendiri kayak gini ya, untuk mainnya kayak yang tadi lah ya. Ya sekian sih dari gua teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi atau kalian latihan ya teman-teman. Ya boleh komen, like, and subscribe, and share. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya teman-teman. Thank you teman-teman, see you later.